Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernahkah Anda mendengar tentang kisah manusia yang dikutuk menjadi kera? Ternyata kisah tentang kutukan tidak hanya isapan jempol belaka, namun benar-benar bisa terjadi atas seizinnya. Seperti pada kisah kaum yang pernah dikutuk menjadi kera berikut ini. Bukan sebuah kisah karangan yang kemudian menjadi buah bibir masyarakat, namun tertulis dalam Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kutukan ini terjadi karena mereka terlalu sombong atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 166, bahwa mereka dikutuk menjadi kera yang hina. Peristiwa tersebut terjadi sebelum kehidupan Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimanakah nasib kaum ini? Berikut kisahnya. Ternyata kisah kutukan tidak hanya tentang maling kundan. Sang ibu meminta pada sang kuasa agar si anak durhaka berubah menjadi batu. Akan tetapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Namun kisah ini benar-benar terjadi dan tertulis di dalam Al-Quran. Manusia yang dikutuk menjadi kera seperti dikisahkan dalam Al-Quran ternyata adalah bangsa Bani Israel. Menurut para mufassir, ternyata manusia yang dikutuk tersebut ialah kaum dari bangsa Yahudi. Mereka hidup pada masa jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, namun tidak semua dari kaum tersebut yang dikutuk menjadi kera. Mereka yang dikutuk tersebut karena memiliki sifat sombong atas segala perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka yang melanggar perjanjian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 166. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Kaum Yahudi yang dikutuk tersebut hidup di tepi pantai. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai penangkap ikan di laut. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hari Sabtu untuk khusus beribadah kepadanya dan dilarang kaum itu untuk menangkap ikan. Akan tetapi kemudian Allah memberikan ujian kepada mereka dengan memunculkan ikan yang berlimpah tepat di hari Sabtu. Ikan-ikan bermunculan lebih banyak dibanding hari biasanya. Melihat hal ini, ada sebagian di antara kaum Yahudi yang kemudian memasang perangkap ikan pada hari Jumat menjelang Sabtu. Tujuannya adalah agar di hari Sabtu mereka tetap beribadah kepada Allah dan hari Minggunya perangkap ikan yang mereka pasang tersebut telah penuh dengan ikan. Tentu saja hal ini telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebutlah maka mereka dikutuk menjadi kera yang hina. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasyik. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tidak semua Bani Israel atau Yahudi dikutuk menjadi kera, melainkan sebagian mereka yang melakukan kecurangan dengan melanggar perintah Allah untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu saja. Akan tetapi hampir semua Bani Israel mengetahui mengenai perkara tersebut, sehingga ayat ini meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan kisah kutukan jadi kera kepada Bani Israel. Pada ayat berikutnya diterangkan bahwa sebagian di antara mereka masih ada yang taat kepada perintah Allah untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Untuk mereka yang tidak dikutuk menjadi kera akhirnya mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 165. Ulama tafsir berbeda pendapat terkait di mana keberadaan kera tersebut kini. Ada yang mengatakan jika setelah diubah menjadi kera, mereka kemudian diubah kembali menjadi manusia. Namun sebagian pendapat mengatakan jika kera tersebut mati dan punah,
namun yang pasti mereka tidak berketurunan. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai kisah dari manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kera yang hina, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ternyata mereka adalah sebagian kaum Yahudi yang telah melanggar perintah Allah. Semoga kisah ini menjadi pengajaran bagi kita agar senantiasa berhati-hati dalam bertindak dan bertingkah laku. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berakhir dengan indah adalah sebuah harapan bagi setiap manusia. Begitu juga dengan kehidupan. Dari banyak waktu yang dijalani setiap manusia, akhir kehidupanlah yang menjadi penentu atas semua. Ini rahasia kehidupan setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Rasulullah SAW juga mengingatkan, sesungguhnya seorang hamba beramal dengan amalan yang dalam pandangan manusia sebagai sebuah amalan penduduk surga, tetapi ia kemudian menjadi penduduk neraka. Sebaliknya, ada seseorang yang beramal dengan manusia memandangnya sebuah amalan penduduk neraka, kemudian ia menjadi penduduk surga, karena sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan, Allah mengisyaratkan bahwa amalan itu juga ditentukan oleh penutupnya. Jika ia mulai dan ditutup dengan baik, maka amalannya tersebut akan berubah kebaikan dan ampunan dari Allah. Inilah yang disebut oleh ulama dengan miskul khitam. Apa itu miskul khitam? Akhir baik dan manis. Kehidupan yang dijalani dengan aneka warna berakhir dengan manisnya iman. Dalam bahasa yang lebih populer adalah husnul khotimah. Akan tetapi berbeda dengan kisah seorang muazin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawada'a. Kisah datang dari negeri Kinanah tentang seorang pemuda yang dilanda cinta. Pemuda itu seorang ahli ibadah sekaligus seorang muazin di salah satu masjid di kota Mesir. Wajahnya tampan karena cahaya ketaatannya dari hatinya. Masyarakat mengenalnya sebagai pemuda yang sangat soleh. Hingga suatu hari, si pemuda hendak mengumandangkan azan. Seperti biasa, ia pun menuju menara masjid. Namun hari itu tak biasanya. Ia melihat sebuah rumah milik keluarga Nasrani yang ada di samping masjid. Dari ketinggian menara, sang muazin tak sengaja melihat seorang wanita di rumah tersebut. Wanita itu teramat sangat jelita. Hati si pemuda pun segera berdegup kencang. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun cintanya ternyata bergelora hingga membuatnya kalut. Ia segera turun dari menara dan meninggalkan tugas menyerukan panggilan sholat. Bak kehilangan akal, ia pun bergegas menuju rumah si wanita, mengetuk pintu lalu masuk ke dalamnya. Si wanita jelita membukakan pintu segera bertanya, "Ada keperluan apa kamu ke sini?" Tanpa basa-basi, si pemuda segera berkata, "Aku menginginkan dirimu." Si wanita kaget mendengarnya dan kembali bertanya, "Mengapa kau menginginkanku?" Sang muazin soleh itu pun menjawab, "Kau telah menawan hatiku dan menutupi akalku." Mendapat pernyataan cinta tiba-tiba, si wanita hanya terdiam. Ia bingung tak memiliki jawaban. "Aku tak akan memberikan jawaban untukmu," ujarnya. Pemuda itu lalu bersikukuh, "Aku ingin menikahimu." Makin terkejutlah si wanita. Ia tahu betul, si pemuda adalah seorang muslim soleh berstatus muazin kebanggaan masyarakat muslim. Ia pun berkata, "Bagaimana mungkin kau menikahiku, sementara kau seorang muslim dan aku adalah wanita Nasrani? Ayahku tidak akan menikahkanku denganmu." Bukannya menyerah, si pemuda justru makin bersikeras. Ia telah dibuat mabuk oleh cinta, kepayang oleh wanita. Ia mengatakan sesuatu yang dapat mencelakakan dirinya kelak, yakni murtad dari satu-satunya agama yang diridhoinya. "Apakah aku harus masuk agamamu, agama Nasrani?" kata si pemuda telah hilang akal karena hati yang bergelora. Wanita itu pun tersenyum seraya berkata, "Apabila kau masuk Nasrani, aku akan menikahimu." Cinta membuat keimanan si pemuda lenyap seketika. Ia meninggalkan keimanan dan menyetujui syarat si wanita. Ditinggalkannya agama yang lurus lalu memeluk agama yang Nasrani.
hangus sudah kesolehannya. Gelar muazinnya ternoda. Masyarakat muslim pun menyayangkannya. Tak lama kemudian, pernikahan si pemuda dan wanita Nasrani itu pun digelar. Pesta pernikahan ala Nasrani dibuat. Keduanya nampak sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya beberapa saat. Di hari pernikahan, tragedi yang tak pernah disangka tiba-tiba terjadi. Si pemuda jatuh dari loteng rumahnya hingga ajal merenggut nyawa. Si pemuda meninggal di hari pernikahannya, sebelum menikmati kebahagiaan berumah tangga, bahkan sebelum menyentuh istrinya si wanita jelita yang ia cintai hingga gila. Ia mati dalam kondisi imannya dahulu tak bisa lagi membelanya kelak. Segala amal baiknya pun tak lagi berguna tanpa adanya keimanan. Bertahun-tahun ia menjalani kehidupan seorang muslim, namun meninggal dalam kondisi kafir. Su'ul khotimah didapatkannya, dan semua itu hanya karena cintanya pada seorang wanita. Ia meninggalkan dunia tanpa membawa cinta, apalagi si wanita jelita. Yang ia bawa hanyalah penyesalan. Sungguh benar firman Allah, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 99 dan ayat 100. Dari kisah di atas, kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah untuk meminta hidayahnya agar kita terlindung dari fitnah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah